tidak semua kemarahan berteriak. Sebagian justru tersenyum, mengangguk, lalu diam. Di sekitar kita, ada orang yang hampir selalu mengalah. Dalam konflik keluarga, pekerjaan, bahkan hubungan pribadi, mereka memilih mundur. Mereka jarang membantah, tidak suka memperpanjang masalah, dan sering disebut sebagai orang baik. Namun di balik sikap tenang itu, ada emosi yang tidak pernah benar-benar pergi. Dendam yang dipendam perlahan. Dalam psikologi gelap, pola ini bukan kelemahan, melainkan mekanisme pertahanan yang berbahaya. Orang yang terus-menerus mengalah seringkali tidak melakukannya karena ikhlas, tetapi karena takut kehilangan penerimaan. Mereka belajar sejak dini bahwa konflik berarti ancaman-ancaman ditinggalkan, ditolak, atau disakiti. Maka mengalah menjadi strategi bertahan hidup, bukan pilihan sadar. Sigmund Freud menyebut proses ini sebagai represi emosi. Perasaan marah tidak dihilangkan, hanya ditekan masuk ke alam bawah sadar. Masalahnya, emosi yang ditekan tidak pernah mati. Ia berubah bentuk. Buku The Drama of the Gifted Child, karya Alice Miller menjelaskan bahwa anak-anak yang tumbuh dengan tuntutan untuk selalu baik sering kehilangan hak untuk marah. Mereka belajar bahwa cinta bersyarat diterima hanya jika patuh. Pola ini terbawa hingga dewasa. Di permukaan, mereka tampak dewasa. Di dalam, ada akumulasi luka kecil yang tidak pernah sembuh. Psikologi gelap melihat dendam tersembunyi sebagai bentuk agresi pasif. Tidak meledak, tetapi merembes. Ia muncul dalam bentuk sindiran halus, sikap dingin, penarikan emosional, atau bahkan kegagalan sengaja membantu saat dibutuhkan. Tidak ada konfrontasi, tapi ada pembalasan sunyi. Kasus ini banyak ditemukan dalam hubungan jangka panjang pernikahan, persahabatan lama, bahkan hubungan kerja. Salah satu pihak terus mengalah, sementara pihak lain terbiasa menang. Hingga suatu hari, hubungan itu runtuh bukan karena satu konflik besar, tetapi karena akumulasi kemarahan yang tidak pernah diucapkan. Carl Jung menyebut sisi ini sebagai shadow. Semakin seseorang berusaha tampil damai, semakin besar bayangan agresi yang tersembunyi. Dan Bajangan menurut Jung, selalu mencari jalan keluar seringkali pada saat yang paling tidak terduga. Yang membuatnya gelap adalah kesadaran palsu yang menyertainya. Orang yang menyimpan dendam sambil mengalah sering meyakinkan diri bahwa mereka lebih bermoral, lebih sabar, lebih dewasa. Padahal tanpa disadari, mereka sedang menunda ledakan. Buku When Anger Hurts, karya Matthew McKay, menjelaskan bahwa kemarahan yang ditekan justru lebih merusak dibanding kemarahan yang diungkap dengan sehat. Dalam kasus ekstrem, pola ini melahirkan dua kemungkinan. Ledakan emosional yang menghancurkan, atau kelelahan batin yang dalam. Beberapa orang tiba-tiba memutus hubungan tanpa penjelasan. Yang lain mengalami gangguan psikosomatis, sakit kepala, nyeri dada, insomnia tanpa sebab medis jelas. Tubuh mengambil alih tugas, mengekspresikan apa yang tidak pernah diizinkan keluar lewat kata-kata. Psikologi gelap tidak melihat orang yang selalu mengalah sebagai korban murni. Ada unsur kontrol di sana. Dengan tidak pernah jujur tentang kemarahan, mereka memegang posisi moral lebih tinggi. Aku sudah berkorban. Sekarang giliranku menilai. Namun dendam yang tidak diungkap tidak pernah membawa kelegaan. Ia hanya memperpanjang penderitaan dalam diam. Mengalah sesekali adalah kebijaksanaan. Mengalah terus-menerus adalah penghapusan diri. Dan tidak ada yang benar-benar suci dalam penghapusan diri yang dayam-dayam berharap suatu hari akan dibalas.